Sang Purnawarman sebagai raja yang gagah berani di dunia. Inilah prasasti di antara prasasti-prasasti yang lain yang pertama dibuat oleh Raja Purnawarman sebagai bukti kegagahannya. Di wilayah Kampung Muara ini terdapat 3 prasasti yang merupakan masa awal kejayaan Raja Purnawarman, dengan buktinya ada jejak kaki yang dikenal dengan nama Prasasti Ciaruten. Awal mulanya prasasti ini memang ditemukan di dekat aliran sungai Ciaruten pada tahun 1683 awal ditemukannya. Nah, di sini terdapat beberapa tulisan menurut ahli sejarah ini menggunakan dengan nama huruf Palawa atau bahasa Sangsekerta yang bunyinya Pikranta Sapanipateh Srimata Purnawarmanah Tarumanagaren Rasa Pisnori Papadad Payam. Nah, jadi ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman sebagai raja yang gagah berani di dunia. Inilah prasasti di antara prasasti-prasasti yang lain yang pertama dibuat oleh Raja Purnawarman sebagai bukti kegagahannya. Ya, jadi yang menjadi lingkar dalam kekuasaan Tarumanegara ya itu yang sekarang dengan nama Jawa Barat, ya DKI Jakarta atau Provinsi Banten, itu merupakan lingkar dalam kekuasaannya Tarumanegara, sedangkan lingkar luarnya yang disebut Tatar Pasundan. Kalau sekarang mungkin Asia disebutnya, negara-negara Asia. Nah, bahkan situs Tarumanegara di India, di Thailand pun ada, yaitu sebagai bukti bahwa Purnawarman memang menjajah dan menguasai wilayah-wilayah yang tersebar di Nusantara ini. Kalau kaitannya dengan yang di Kutai itu memang sama, dari keturunan Dewa Warman juga. Kutai itu dipimpin oleh Raja Mulawarman. Ya, masing-masing mendirikan kerajaan di abad-abad keempat. Itu. Kalau Purnawarman puncak kejayaannya pertengahan abad ke-5, 450 Masehi, itu puncak kejayaannya. Jadi berdasarkan aksara-aksara yang dipakai, memang yang lebih tua ini pada masa kejayaannya Raja Purnawarman. Jadi di Kerajaan Tarumanegara pada saat itu belum ada penyebaran agama Islam. Nah, jadi memang selain prasasti Ciaruten, di sini pun ada beberapa prasasti yang ditemukan seperti prasasti Kebon Kopi. Itu sama merupakan sebagai bukti kejayaan Raja Purnawarman dengan lambangnya tapak kaki gajah. Kalau berdasarkan penelitian dan temuan-temuan benda purbakala, jadi Kampung Muara ini memang mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang, dari mulai masa prasejarah, masa Hindu, Buddha, bahkan sampai masa Islam berdasarkan situs-situs yang ada di wilayah sini. Sedikit jauh yang disebut Prasasti Muara Cianten, jadi 1 kilo dari Prasasti Ciaruten yang masih ada di pertemuan Sungai Cianten dan Cisadane. Itu masih ada 1 prasasti yang disebut Prasasti Muara Cianten. Dalam masa kajian, jadi tulisan-tulisannya dengan huruf-huruf ikal sama seperti ini. Ada yang menyebutkan seperti di Prasasti Ciaruten ini merupakan tanda tangan sang raja, ataupun ini merupakan simbol-simbol atau menunjukkan wilayah-wilayah kekuasaan. Jadi belum bisa dibaca ini, belum bisa diterjemahkan. Adapun yang menyebutkan mengenai tentang Prasasti Muara Cianten itu merupakan tanda bahwa memang aliran-aliran sungai tersebut itu dijadikan sebagai sarana transportasi. Jadi di Kampung Muara ini pada masa kejayaan Tarumanegara ini merupakan area pelabuhannya juga untuk transportasi yang menuju ke tempat-tempat yang lain, yaitu melalui jalur Sungai Cisadane yang sampai ke laut. Kan situs Kampung Muara Jaya ini hubungannya dengan situs-situs yang ada di Karawang yang dekat aliran Sungai Citarum, yang dekat pantai, pesisir pantai utara sana di laut.
Kalau untuk pemeliharaan prasasti, karena memang kondisi prasasti sudah aman, ada di sebuah bangunan, jadi setiap hari hanya dibersihkan dari debu-debu ataupun dengan air bersih. Kecuali memang kondisi prasasti yang masih ada di luar, kan suka ada timbul lumut, jamur, itu memang harus lebih ini ya, perawatannya lebih dimaksimalkan. Jadi kalau ini memang cukup dengan air bersih ataupun dengan sapu injuk untuk membersihkan debu-debu yang menempel di sini. Kalau untuk pembersihan benda-benda purbakala bisa dilakukan secara tradisional ataupun secara ilmiah. Kalau untuk pembersihan, Prasasti Ciaruten dipindahkan dari sungai pada tahun 1981 dengan menggunakan takel yang berkekuatan 10 ton, dan benda ini jadi ketahuan beratnya 8 ton. Prosesnya kurang lebih 1 bulan sampai di sini. Tahun 1981 dipimpin Insinyur Suharjoyo dan diresmikan oleh Profesor Dr. Uka Chandra Sasmita.